Ini rasanya premium. Kalau menurut saya ini anggur terenak yang pernah saya tanam. Varian ini ada tapinya. Tapinya untuk membuahkan harus benar-benar sesuai sama prosedur. Maksud saya kalau yang pembuahan gaya rumahan itu mental semua, tidak bisa potes pucuk, mancing buah, long spur panjang-panjang 9 daun. Saya pernah coba, tidak ada yang berhasil. Dia memang harus faktor umur, usia pohon, pakai gaya stress air, gaya pruning, pupuknya juga pupuk generatif yang benar, yang sesuai, pokoknya textbook banget lah. Kayak saya sering nonton channelnya Om Toha FNN, lur itu. Saya sering belajar di situ. Terima kasih Om Toha ilmunya. Yaitu banyak ilmu yang saya dapat di situ. Teknik pembuahannya, dia harus short spur, jadi dengan sistem pruning. Terus setelah berbuah tidak ada lagi pembuahan lanjutan, ya bukan karena tidak ada, memang tidak bisa. Kalau saya di varian lain ya, begitu kita potes pucuk keluar bunga atau buah, pucuk berikutnya kalau dipotes pasti, kalau jenis-jenis Ninel, Jupiter atau yang mudah berbuah lah pokoknya, itu di ujung semua, di pucuknya itu bunga kecil maupun bunga sempurna itu akan keluar. Tapi kalau khusus untuk ini umur pohonnya sudah hampir mendekati 2 tahun ya di saya. Tidak pernah saya melihat seperti itu. Jadi begitu mau program berbuah, begitu berbuah ya sudah, hanya buah itu fokusnya. Dan juga penjarangan ekstrim. Tega, ini varian harus tega seperti ini. Jadi kalau kita penjarangan itu bisa sampai 60% lah untuk dibuang. Ini bisa dilihat ya, batangnya sudah besar, ukuran gini. Ini menggunakan single cordon. Terus pola pemangkasannya hanya di 1-2 bat. Nah, jadi pendek langsung di sini. Tidak, ya, saya pernah coba yang pakai 9 daun, tidak bisa, tidak mempan. Jadi memang dia harus pruning total. Setelah pruning total, shootnya pun atau sproutnya itu memang beda dengan yang lain ya, batangnya lebih besar. Ya, kita bisa lihat ini figurnya seperti ini. Biasanya kalau jenis-jenis lain figurnya itu sudah begini, di ujung-ujung ini akan keluar bunga ya. Tapi untuk varian ini memang beda lah dengan jenis-jenis lain. Oh iya, waktu pembuahannya memang ada ciri-cirinya ya. Batangnya memang harus sudah besar, dan tersier pembuahannya itu sudah harus betul-betul sebesar pensil, bukan pensil-pensilan, pensil beneran. Ini ukurannya harus besar dan setengah mengayu, maksudnya setengah mengayu seperti ini. Dia kecoklatan, itu potongnya di 2 mata tunas. Saat sproutnya itu di dua-duanya ya, bisa di seperti yang Om Toha bilang, memang ini faktor usia memang ya yang paling menentukan. Jadi walaupun pohon sudah besar, tapi kalau usianya masih di bawah setahun, klaster buahnya itu tidak bisa seperti yang lain. Dia satu batang tersier ini hanya mengeluarkan 1 klaster bunga ya. Biasanya 2-3, kalau yang jenis Jupiter itu mudah berbuah
itu bisa 2-3 di satu tersier. Tapi kalau ini, karena benar kata Om Toha itu, pernah saya lihat memang hanya satu klaster saja, yang ini satu. Jadi pohon sebesar ini saya hanya dapat 10 dompol ya. Jadi pantas saja harganya mungkin di atas rata-rata ya. Itu mungkin salah satu kekurangannya, buah sedikit tapi harga jual mungkin yang harus mahal ya. Rasanya memang sesuai lah dengan uang yang dikeluarin. Jadi mungkin kalau pengen teman-teman pemula yang ingin mencoba varian ini, kurang saya rekomen. Ini maksudnya kalau untuk varian ini saya kurang rekomen ya, untuk jenis ini, karena pembuahannya butuh umur, pertama usia pohon harus di atas 2 tahun lah mungkin ya. Kata Om Toha itu 2 tahun katanya. Setahun masih kurang. Benar juga seperti itu. Dan juga sistem pembuahannya memang harus benar-benar sesuai musim, tidak bisa di waktu kita stres air, tidak boleh terkena hujan. Stres airnya maksudnya sukses ya, tidak lama sih stres airnya. Maksudnya saya pertama itu saya menggunakan pupuk generatif yang pupuk sejuta umat itu, MKP, NO3 boron, 4 kali aplikasi, dengan sedikit, maksudnya 1 kali seminggu pupuk dan siramnya, jadi sambil stres air lah istilahnya. Terus 2 minggu kemudian itu tanpa pupuk tapi tanpa penyiraman. Nah, begitu ada tanda pohon mulai stuck atau tidak terlihat pertumbuhan di ujung-ujungnya, saya pangkas. Begitu dipangkas, 2 hari kemudian saya mulai melakukan penyiraman jenuh. Pangkas 2 hari saya lakukan penyiraman jenuh. Interval 5 hari kemudian saya siram jenuh lagi. Itu hari ke-6 sudah sprout, sebagian sih, bukan sprout sempurna ya, baru nongol butnya. Itu hari 10 baru keluar, baru kelihatan bunganya. Walaupun varian susah berbuah, tapi boleh sih dicoba untuk teman-teman yang mungkin yang sudah biasa membuahkan anggur. Ini juga salah satu tantangan ya. Kalau yang varian mudah berbuah, Ninel, Jupiter, Akademik, Harold, ya kita potes pucuk saja, umur 3 bulan, 4 bulan, bukan mau sih dia berbuah. Tapi kalau yang jenis ini mental semua, jadi tantangan. Kalau ingin yang membuahkan anggur ke level expert, boleh mencoba ini. Bisa dengar kan crunchy kulitnya, tapi ya dia ada aroma muskat sesuai namanya kan, tapi tidak kasar menusuk gitulah. Muskatnya itu harum. Kalau kelas mangga mungkin mangga harum manis ya. Kalau kelas durian ini mungkin durian musangking. Kalau anggur ini saya muskat ya, begitu maksudnya. Kalau menurut saya di antara seluruh varian yang saya tanam, ini yang menurut saya cocok untuk saya sih, yang suka aroma anggur. Dia tekstur dagingnya berjeli, ada airnya tapi tidak terlalu berair, yang pas lah pokoknya. Terus aromanya tipis, tidak terlalu kencang seperti Jupiter. Begitu digigit di hidung ada ini. Nah, maksud saya kalau penasaran teman-teman bisa lihat di toko buah, memang harganya di atas rata-rata. Tapi bisa cobalah untuk 100 gram atau yang murah. Karena dulu saya pernah coba beli yang di toko buah, rasanya memang luar biasa. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.